organisasi buruh di Indonesia sekarang ini sudah mengalami kesalahan berorganisasi. Dewan Buruh Nasional ini adalah untuk membuat suatu kanalisasi kepada arah daripada hubungan industrial yang sangat sportif, yang sangat memajukan perusahaan, sehingga dari perusahaan yang maju maka muncullah kesejahteraan buruh yang selama ini diidam-idamkan. Deklarasi Dewan Buruh Nasional Indonesia. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, maka demi pengabdian kepada negara, bangsa serta rakyat Indonesia, juga demi mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 agar kaum buruh ikut memperjuangkan, mencerdaskan, dan mensejahterakan kaum buruh Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Bahwa demi kepentingan kaum buruh Indonesia, maka dibentuklah suatu Dewan Buruh Nasional Indonesia yang merdeka, demokratis, mandiri, dan profesional, serta bertanggung jawab dalam mengemban amanat melindungi hak dan kewajiban kaum buruh pekerja industri di Indonesia, serta memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini 1 Mei 2025 bertempat di Jakarta. Kami mendeklarasikan berdirinya Dewan Buruh Nasional Indonesia. Demikianlah deklarasi ini dikumandangkan dengan harapan selanjutnya apabila pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memperjuangkan hak serta nasib kaum buruh, maka dapat dibangun suatu kerjasama sinergis yang bersifat saling mengisi atau memperkuat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Merdeka! Jakarta 1 Mei 2025. Merdeka! Merdeka! Pak Saud, ini kan barusan dideklarasikan Dewan Buruh Nasional. Pandangan tentang Dewan Buruh Nasional dan Organisasi buruh di Indonesia sekarang ini sudah mengalami kesalahan berorganisasi. Organisasi buruh di Indonesia, konfederasi yang sudah ada hampir 30-an konfederasi. Federasinya sudah hampir 140 organisasi, sehingga tidak jelas arahnya. Mereka saling mengatakan benar, padahal mereka tidak mengerti hubungan industrial. Hubungan industrial adalah bagaimana menciptakan perusahaan ini maju. Dari kemajuan perusahaan, maka pengusaha mendapatkan keuntungan, buruh mendapatkan kesejahteraan. Tetapi manakala dari 30-an konfederasi dan 150-an federasi itu berlomba-lomba menyatakan kamilah yang paling heroik, kamilah yang paling jago, maka tidak ada lagi memberikan suatu arahan bagaimana di perusahaan itu bisa maju, bagaimana perusahaan itu bisa mensejahterakan anggota atau pekerjanya. Yang ada adalah mari kita hantam sana, hantam sini. Mereka tidak mengerti tentang hubungan industrial. Oleh karena itu, Dewan Buruh Nasional ini adalah untuk membuat suatu kanalisasi kepada arah daripada hubungan industrial yang sangat sportif, yang sangat memajukan perusahaan, sehingga dari perusahaan yang maju maka muncullah kesejahteraan buruh yang selama ini diidam-idamkan. Masa akan 80 tahun merdeka kita hanya menghadap diri kita kepada upah minimum? Apa upah minimum? Kita tidak butuh upah minimum, kita butuh kesejahteraan. Nah, kala di perusahaan itu hubungan kerjanya baik,
produk itu terjual dengan baik, maka akan mendapat, dan keuntungan itu diimplementasikan kepada kesejahteraan kaum buruh. Dan itu tidak ada di benak para pemimpin buruh yang ada sekarang ini, sehingga Dewan Buruh harus muncul untuk mengatakan kepada pemerintah, kalian selalu menindaklanjuti kaum buruh dengan upah minimum, kota, dengan upah minimum sektoral kota, tetapi kalian tambahi dengan bantuan-bantuan sosial yang tidak mendidik hubungan industrial ke arah terbangunnya perusahaan yang maju dan sejahtera, yang mengakibatkan pengusaha itu maju, buruh itu sejahtera, dan pemerintah mendapatkan keuntungan dari pajak-pajak yang disetorkan oleh pengusaha. 400-an ribu perusahaan di Indonesia, besar kecil. Kalau pajaknya baik, maka negara ini tidak perlu hutang. Tidak perlu hutang. Yang perlu adalah kejujuran, menyelenggarakan negara dengan jujur, baik, dan sportif. Sehingga pengusaha aman membuat perusahaannya terus maju, buruh begitu partisipasif untuk begitu menyatakan perusahaan ini bakal maju, dan hubungan industrial di perusahaan itu sehat, pemerintah sehat karena mendapatkan pajak yang baik dan tidak perlu ngutang ke luar negeri. Kalaupun ngutang itu hanya sekedar hubungan basa-basi secara bilateral, multilateral, bukan kebutuhan. Sekarang makan siang gratis bergizi harus ngutang. Gila, 80 tahun. Tidak ada di negara Korea yang lebih dulu kita merdeka dari Korea, lebih dulu kita merdeka dari Malaysia, lebih dulu kita merdeka dari India. Harusnya kita ini lebih hebat dari mereka. Dan kita sudah pernah hebat menciptakan kapal terbang di tahun 85-an. Tapi sekarang ini menciptakan apa? Kita hanya menciptakan kebohongan-kebohongan, sehingga hubungan industrial kita tidak konstruktif, tidak positif, tidak mensejahterakan. Pengusaha, perusahaannya lama-lama redup, pekerja lama-lama di PHK. Buat apa kita kerja memikirkan PHK? Kita pekerja harusnya mengalami pensiun usia, dan dari pensiun itu mereka bisa hidup untuk sampai meninggalkan alam manusia padanya, sehingga mereka tidak lagi pada saat buruh-buruh yang usia lanjut meninggalkan dunia ini, mereka harus membuat list kepada teman-temannya untuk penguburan, padahal itu ada di dalam jaminan ketenaga kerjaan bahwa buruh yang sudah usia lanjut dia dapatkan pensiun usia lanjut, mereka dapat tabungan untuk usia lanjut. Tapi gimana kalau hanya dari UMP, UMK, UMSK? Inilah yang akan dibangun oleh Dewan Buruh Nasional, bahwa kita harus kembali kepada jati diri kita, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, rawe-rawe lantas, malang-malang untuk merdeka. Kita mengajak kaum buruh di perusahaan untuk memahami berorganisasi yang baik, mengenal perusahaan itu dengan baik, sehingga pada saat mereka kerja, dia tahu bahwa saya sedang mensejahterakan dan mengembangkan usaha ini ke arah baik, supaya perusahaan ini memberikan kami sejahtera. Itu yang kita bangun pemikiran. Nah, dari pemikiran yang terbangun seperti itu, maka perusahaan akan aman, tenang, tentram, pengusaha juga merasa nyaman, dan dia hanya untuk mengurusi marketing bersama pemerintah, dan segala sesuatunya pasti akhir tahun dia akan membagi keuntungan. Jadi bukan mengatakan tunggu SK Menteri tentang UMP, tidak ada itu. Emangnya buruh ini karyawannya Menteri, karyawannya Gubernur? Buruh ini adalah karyawan PTA, PTT, PTC yang dihasilkan dalam keuntungan untuk memberikan upah yang meningkat dan bonus. Tapi tidak pernah ada sekarang. Tiap tahun buruh hanya menunggu UMP, UMK. Kalau ada bansos, terima kasih
Alhamdulillah, ini tidak baik. Ini bukan hubungan industrial Pancasila. Ini adalah satu penganiayaan di dalam hubungan kerja yang semua orang tahu bahwa pengusaha banyak yang menjadi oligarki, tetapi buruh hidup dalam standar minimum.